Hai teman-teman, ketemu lagi dengan aku Dame di channel aku Dame Oracle. Pagi ini aku mau bikin pick a card untuk teman-teman yang empatinya tinggi, sensitivity-nya tinggi, kepekaannya juga tinggi. Jadi ini untuk kamu-kamu yang empath, kamu-kamu yang HSP atau kepanjangannya highly sensitive person, dan juga buat kamu yang ngerasa perasaan kamu halus, terus gampang terpengaruh atau terdampak oleh energi di sekitar kamu, maupun itu dari orang-orang atau dari kejadian dunia gitu ya secara global. Nah, aku mau coba bikin pick a card-nya. Ini belum aku shuffle semua, jadi kalau misalnya kamu gak punya waktu, mau langsung nonton kartu yang mau kamu pilih, kamu bisa skip bagian ini dan langsung pilih ke kartu nomor berapa. Di sini aku cuman bikin 3 spread dan aku pakai 3 deck. Wah, ya. Kita sama-sama niatin semoga readingnya bermanfaat dan semoga bisa menjadi jawaban untuk teman-teman yang selama ini bingung gimana sih supaya hidup jadi empath itu, atau supaya tidak terlalu terdampak oleh hal-hal di luar sana gitu ya, supaya hidupnya tuh lebih nyaman. Karena aku sendiri dulu pernah ngalamin yang kayak gini, terutama waktu mulai awakening ya. Aduh, sebenarnya gue nggak suka sih pakai bahasa awakening itu apa ya. Mulai melek dengan dunia holistic, mind, body, and soul, dan tentang apa itu spiritual. Nah, itu baru mulai kerasa betapa ternyata semakin kita hidup selaras dengan pikiran, hati, dan tubuh, ketajaman kita juga semakin terasa. Semakin kita juga punya banyak cinta kasih, ketajaman kita, kepekaan kita juga semakin terasa. Jadi di sini aku pakai 3 deck kayak yang tadi aku bilang. Aku pakai The Universe Has Your Back. Ini kartu enak banget, simple banget. Kalau teman-teman mau tahu beli di mana, aku beli semua kartu aku dari Books Depository. Ini kartu aku yang terbaru, The Sacred Self-Care. Sebenarnya dia udah lama sih, udah dari 2 tahun lalu aku lihat dia baru launching ya, cuman baru kebelinya sekarang. Dan yang terakhir aku pakai Affirmators yang Love and Relationship. Oke, dipilih ya. Kartu 1, kartu 2, kartu 3. Oke, aku mulai dari kartu nomor 1. Kira-kira apa sih sarannya semesta buat teman-teman yang sensitif di kartu nomor 1? Jadi sebenarnya kalau aku boleh cerita sedikit aja ya. Ini intinya gini. Kita kaum empath atau orang-orang dengan kepekaan yang tinggi, dengan perasaan yang halus, kuncinya cuma satu sebenarnya untuk bisa hidup dengan normal dan berfungsi dengan normal ya, dalam tanda kutip. Dari pengalaman aku adalah kita harus ngencengin self love kita dan boundaries gitu, karena kalau self love kita longgar dan boundaries kita juga longgar, wah itu kita terombang-ambing sekali gitu ya. Jadi ini buat nomor 1, kamu dapat kartu Drink Tea ya. Kartu self care-nya bilang tentang drink tea. Emang tulisannya kayak dan gambarnya kayaknya seakan-akan nyuruh kamu minum teh, tapi ini sebenarnya adalah self-care, bentuk self-care atau perawatan diri yang intinya menyuruh kamu untuk slowing down gitu. Dunia ini berputar dengan cepat teman-teman.
dengan masuknya banyak informasi dalam teknologi kita gitu ya, di ponsel kayak di laptop gitu, dari internet banyak banget ya. Apapun yang terjadi di belahan dunia manapun kita bisa dengan langsung real time tahu, dan itu benar-benar membuat otak kita tuh overload. Itu pertama, informasi yang masuk ke dalam kamu itu terlalu banyak. Yang kedua, kalau pikiran sudah dibanjiri informasi, dia akan kayak, tahu hamster kan? Hamster kalau udah punya mainan yang muter-muter itu tuh, nah dia akan muter terus, muter tanpa henti, dan itu membuat kamu juga gelisah dan bawaannya pingin bergerak terus gitu ya, karena kalau pikiran yang bergerak tidak disertai dengan tubuh yang bergerak juga, itu kepala rasanya mau meledak. Nah, jadi slowing down di sini nggak cuman pelan-pelan nyuruh kamu untuk perlahan-lahan bergerak, tapi perlahan juga dalam berpikir. Jangan terlalu reaktif gitu. Misalnya habis mendengar suatu kabar, kamu ambil napas dulu deh gitu. Kamu ambil napas dulu, duduk dulu gitu kan. Kemudian baru renungkan tindakan apa yang perlu kamu ambil. Dan slowing down di sini juga tentang bagaimana kamu menjalani rutinitas setiap hari. Misalnya biasanya kamu langsung aja nih bangun pagi kamu langsung beraktivitas. Cobalah bangun pagi, sebelum beraktivitas kamu melakukan sesuatu yang sifatnya meditatif. Bisa misalnya buat teman-teman yang muslim, habis sholat subuh misalnya meruangkan waktu untuk berzikir sebentar, atau journaling gitu ya, menulis buku harian, menulis daftar bersyukur gitu, hal-hal yang kamu syukuri dalam hidup ini. Kemudian bacalah buku, atau mau baca Quran juga boleh, misalnya mau baca kitab suci juga boleh, 2 halaman aja gitu. Jadi benar-benar sebelum masuk ke kegiatan inti, kamu tundalah kegiatan inti itu dan isi waktu awal-awal hari itu dengan hal-hal yang lebih membuat hati kamu damai, membuat pikiran kamu tenang, sehingga nantinya ketika kamu mulai dibanjiri informasi atau harus mengerjakan pekerjaan, ibaratnya tuh tangki kamu sudah full dulu dengan kegiatan yang memang bisa mendamaikan, membuat kamu grounding, dan membuat kamu tenang gitu ya. Jadi ini slowing down. Dan 2 kartu lainnya, happiness is my birthright. Yang aku tadi bilang, semua orang pada dasarnya hidupnya akan jauh lebih sederhana kalau dia punya self love yang kuat gitu, dan apalagi kalau dia adalah seorang empath. Ya, di sini happiness is my birthright. Empath itu, atau orang-orang yang sensitif itu, selalu punya kecenderungan mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Dan apa jadinya? Hidupnya nggak bahagia. Itu memang panggilan kita ya, untuk menolong orang, untuk memikirkan orang lain. Tapi ternyata mekanisme yang kita lakukan selama ini salah, sehingga kita kekeringan dan orang lain gak bahagia-bahagia. Pertama, ketahuilah bahwa kebahagiaan orang itu adalah tanggung jawab dirinya sendiri-sendiri, teman-teman. Jadi jangan sampai kita punya mindset sampai sekarang nih, misalnya teman-teman dari dulu sampai sekarang punya mindsetnya adalah aku harus membahagiakan orang tuaku. Ya, kita pakai contoh yang sangat ekstrim aja, membahagiakan orang tuaku. Ini yang kalau seandainya nggak setuju nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya punya mindset seperti itu, sedangkan kitanya sendiri hidup tidak berkecukupan, ya maksudnya kita kekurangan cinta, kekurangan rezeki gitu. Enggak sih, jangan, sorry, aku tarik lagi. Rezeki itu nggak pernah kurang. Misalnya kekurangan materi, kita kekurangan cinta, kekurangan kebahagiaan. Lalu bagaimana kita mau membahagiakan orang tua kita, gitu ya? Atau kita sudah cukup, gitu kan? Kita sudah cukup, tapi
Kalau misalnya orang yang ingin kita bahagiakan tidak bisa menemukan kebahagiaan dari hal yang kita berikan, dari cinta kasih kita, mau sampai kapan, ngerti kan? Makanya sebenarnya kebahagiaan orang adalah tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Pernah gak sih misalnya ngebawain orang tua kalian kue, atau ngasih kabar baik ke orang tua kalian, atau ngebeliin orang tua kalian baju, tapi kok kayaknya mama papa kalian tuh nggak happy juga gitu, kayak masih nggak puas gitu kan. Jadi sebenarnya ketidakpuasan mereka, ketidakhappyan mereka itu nggak ada hubungannya sama kamu. Itu adalah dahaga yang harus mereka penuhi sendiri. Itu adalah penderitaan yang harus mereka make peace with gitu, harus mereka damaikan sendiri. Ya, jadi buat teman-teman yang selama ini masih punya cita-cita membahagiakan orang tua, gantilah cita-cita itu untuk membahagiakan diri kamu. Karena kalau diri kamu happy, diri kamu berhasil, berprestasi, kemudian mapan gitu ya, hidup dengan tenang, orang-orang yang sayang sama kalian otomatis akan happy. Gak ada orang tua yang gak happy lihat anaknya bahagia kok. Ya, jadi happiness is my birthright. Dan begitu juga dengan yang lain. Jangan memikirkan kebahagiaan pasangan. Jangan memikirkan kebahagiaan anak atau sahabat atau keluarga. Dampingi mereka gitu ya. Dampingi ketika mereka butuh. Dukung apapun yang mereka inginkan. Tapi jangan sampai kita yang membuat kebahagiaan itu ada untuk mereka. Karena setiap manusia itu mumpuni untuk menciptakan kebahagiaannya sendiri. Dan tanggung jawab kamu, tanggung jawab kita semua adalah menciptakan kebahagiaan kita sendiri. Itu tanggung jawab kita terhadap diri kita. Tuhan sudah menciptakan anggota tubuh yang lengkap, ataupun misalnya tidak lengkap pun, kita sudah dianugerahi dengan akal sehat, dengan kenikmatan hidup yang lain gitu ya, makanan yang cukup, kesehatan, minuman yang enak, tempat tinggal yang enak. Kalau masih tidak bahagia, nah itu yang salah tuh kita. Karena Tuhan sudah memfasilitasi sekian banyaknya nikmat di luar sana, pemandangan yang indah, udara gitu ya. Kalau sampai kita masih tidak bahagia, kita harus koreksi di dalam, ada apa? Kenapa saya nggak bahagia? Gitu ya. Jadi teman-teman yang empat, teman-teman yang sensitif, kencengin otot bahagiamu. Bahagia itu bukan hal besar kok. Nih aku pagi ini kangen banget ya minum Starbucks. Udah lama aku nggak minum Starbucks. Nih aku beli pagi-pagi, segitu dia buka aku beli. Itu bahagia aku pagi ini. Bikin video ini aku happy ya. Jadi ciptakan kebahagiaan itu moment by moment gitu, bukan besar-besar seperti menikah, punya mobil, punya anak gitu kan. Belajarlah untuk hidup bahagia dengan kondisi yang ada, dengan apapun yang sudah kita punya gitu ya. Dan yang terakhir, kamu dapat kartu wisdom ya. Jadi buat teman-teman yang pilih kartu nomor 1 ini, supaya kamu lebih enak sebagai empat hidupnya. Nah, tadi nomor 1 kamu dapat slowing down, pelan-pelan menjalani hidup. Yang kedua, kencengin otot bahagia kamu, utamakan kebahagiaan kamu dulu. Nanti setelah kamu full bahagianya, kebahagiaan itu pun akan luber keluar, sehingga orang pun berada di sekeliling kamu pun juga akan happy dengan sendirinya tanpa kamu harus isi tangki orang lain. Dan yang ketiga, ketahuilah bahwa di setiap kegagalan itu ada suatu hikmah yang berharga ya, ada wisdom. Jadi buat teman-teman empath nih atau yang sensitif, misalnya berteman dengan seseorang atau berpacaran dengan orang, lalu kemudian it doesn't work, kan kita biasa ya kayak gitu ya, orang kita sangat sensitif gitu dengan energi gitu. Kadang-kadang kita demen sama orangnya, kita suka, tapi energinya nggak cocok gitu. Kadang-kadang kita juga bisa
kayak pendeteksi kebohongan. Kita tahu duluan sebelum orang lain berbohong, ngaku bohong gitu ya. Jadi kadang-kadang mungkin punya pikiran gini, amat sih gue hidup ya, gue sensitif, gue jadi kayak tahu hal yang gue nggak mau tahu sebenarnya. Nah, itu juga mindsetnya salah. Mindsetnya dibetulin. Jangan merasa hidup paling menderita, jangan merasa ini tuh kemalangan gitu ya. Kamu harus bisa memandang ini sebagai kebijaksanaan, bahwa oh ternyata dia nggak cocok buat gue gitu kan. Oh ya udah, kalau nggak cocok, setidaknya dari hubungan yang singkat itu ada pelajaran apa. Dan kalau nggak cocok, berarti ada yang lebih cocok dong gitu ya. Jadi bangun kebijaksanaan dan pikiran-pikiran yang dewasa, yang nantinya juga akhirnya kamu akan dengan santai menghadapi suatu ketidakcocokan atau suatu konflik gitu ya. Karena ya udah, kalau nggak cocok nggak usah dipaksain, nggak usah bikin susah diri, nggak usah bikin sedih hati. Nggak cocok ya cari yang lain. Pekerjaan juga gitu, kalau nggak bisa ngerjain ya cari yang lain gitu. Selalu ada yang lain, karena kita hidup di alam semesta yang berlimpah. Kalau sampai kita merasa kekurangan, itu ada yang salah dengan kita. Tuhan itu sumber daya yang tidak ada habisnya, dan dia tidak akan membuat hidup kita susah atau kurang kecuali kita sendiri yang menutup diri dari rezeki dan anugerahnya gitu. Jadi teman-teman ya, kencengin otot happy-nya nih, dan jangan terlalu kecil hati atau gampang mundur ketika menghadapi suatu challenge atau kegagalan atau ketidakcocokan. Itu yang nomor 1. Yang nomor 2, kartu self care-nya bilang use your hands ya. Jadi kayaknya nih teman-teman yang pilih kartu nomor 2, entah kamu kreatif dengan seni atau kamu bisa melakukan healing dengan tangan gitu ya. Apapun itu, mau mijetin orang, atau kamu adalah makeup artist, atau kamu suka menulis gitu. Jadi kamu tahu energi yang baik itu mengalir lewat tangan kamu. Jadi banyak-banyak pakai. Dan di sini pun juga, kalau dia kan pottery ya, kalau di sini mungkin ada yang pinter masak gitu. Jadi kalau orang lain tadi yang misalnya nomor 1, dia untuk supaya dia nggak gampang stres, dia harus sering slowing down. Kamu supaya nggak gampang stres atau supaya seimbang hidupnya, banyak-banyak melakukan hal yang kamu suka pakai tangan. Mau masak kek, mau nulis kek, mau buat sesuatu ya, ngegambar, bikin patung, merangkai bunga, bercocok tanam, mijetin orang. Apalagi yang pakai tangan ya, semua pakai tangan. Cuman ini aku yang ngerasanya dia lebih ke modelan kayak yaitu masak, bikin kue, ya apapun itu. Pokoknya teman-teman pekerjakan tangannya dan lakukan dengan sepenuh jiwa ya, apapun yang kamu lakukan dengan tangan kamu itu. Karena disitulah nanti energi-energi baik itu mengalir, dan energi yang tidak baik juga akan mengalir keluar, terbuang, terrecycle oleh alam. Tuh. Dan ini dulu deh. My capacity to tune in to the energy of love. Bentar ya, aku baca dulu. Give me the words I need when I'm ready to speak up, the compassion I need when it's time to forgive, and the power I need when I'm lost. Ya, lucunya gitu ya. Jadi semakin banyak kamu pakai tangan kamu untuk berkegiatan dan membuat hal-hal yang kamu suka, tadi ya, masak, makeup gitu ya, membuat makeup, ngejahit kek,
nulis, tapi aku ngerasa nulis nggak terlalu, ini lebih kayak masak, ngejahit, nulis, merangkai bunga, bercocok tanam. Jadi banyak pengerjaan yang sampai otot-otot tangan kamu pun bergerak. Semakin banyak kamu pakai itu tangan kamu, semakin kamu banyak ngerilis negativity dari diri kamu, dan semakin banyak energi baik masuk, semakin mudah kamu selaras dengan higher self kamu dan dengan semesta. Nah, kalau sudah selaras, kamu nanti juga akan intuisi kamu jalannya tuh cespleng gitu, nggak ketutupan kabut gitu. Jadi kalau kamu stuck, ngerasa kayak kok hidup kok gini-gini aja, atau ngerasa kayak moodnya berat atau badannya nggak enak, jangan buru-buru minum obat, jangan buru-buru minum vitamin, atau jangan tiduran aja. Langsung pakai tangan kamu untuk mengerjakan sesuatu. Nanti kamu akan rasakan sendiri, itu nanti badan kamu lama-lama enak, pikiran kamu lama-lama jernih gitu. Dan kalau ini sudah dilakukan setiap hari kayak orang olahraga ya, jadi bikin aja sebagai ritual. Luangkan 10-15 menit setiap pagi atau setiap kapanpun kamu sempat sebagai ngerilis. Ini adalah kegiatan merilis hal yang kamu serap dari luar, sehingga nanti kamu nggak akan clouded lagi, kamu nggak akan ketutupan kabut, jadi semuanya jernih. Kalau semua jernih, intuisi kamu bisa kamu dengerin. Kamu jadi tahu kapan harus ngomong sesuatu dengan tepat, apakah orang yang kamu hadapi ini orang baik atau kurang baik. Kamu jadi tahu kapan harus ngapain, di mana gitu. Itu tugasnya intuisi ya, ngasih tahu kita. Hati nurani juga akan, komunikasinya itu akan langsung terdengar. Jadi kalau selama ini stuck, berarti ada energi yang memang mampet, teman-teman. Nah, jadi di kartu yang terakhir juga malah dibilang, mungkin selama ini kamu tipe orang yang suka menunda-nunda pekerjaan, dan itu bikin segala aspek hidup kamu pun jadinya jalannya aneh. Ngerti kan? Kita mungkin nggak notice ya, saat kita menunda suatu masalah. Misalnya, gue mau nunda nih, harusnya gue ke dokter gigi nih hari ini, tapi kayaknya gigi gue nggak terlalu sakit deh. Ya udah deh, nggak usah deh, nanti aja. Nah, yang kita tunda adalah misalnya ke dokter gigi, tapi itu mempengaruhi banyak hal. Percaya nggak percaya, itu mempengaruhi hubungan kita sama orang, mempengaruhi kualitas tidur kita, mempengaruhi kesehatan kita secara menyeluruh, mempengaruhi mood, sehingga moodnya terganggu. Kalau mood sudah terganggu, pekerjaannya pun juga tidak maksimal. Jadi ada keruwetan yang tipis tapi ngumpul terus benangnya karena ada satu hal yang nggak kamu kerjain. Nah, mulailah seperti ini. Kerjakan sesuatu dengan tangan sehingga kamu nggak ada keinginan lagi untuk menunda. Biasanya penundaan itu kan terjadi kalau kita takut membuat keputusan. Kita takut membuat keputusan karena kita mumet. Kalau mumet, bergerak, gerakan tangan, buat sesuatu, masak, ngejahit, menari pun juga boleh gitu kan. Pokoknya do something that you love with your own hands gitu, sehingga roda kamu dalam hidup ini muternya tuh lancar, enak, gak banyak berhenti hanya karena kerumitan pikiran. Dan ini pun juga akan membuat kamu tetap sehat untuk menghadapi dunia luar. Gak akan terlalu terpengaruh dengan energi orang, energi suatu tempat. Karena ketika semua roda energi kamu muternya cepat, kalau orang suka ada yang bilang cakra ya, kayak kipas angin deh. Kipas angin kalau muternya udah lambat kan debunya banyak. Tapi kalau dia muternya cepat gitu kan, gak terlalu banyak yang bisa masuk. Jadi kalau misalnya roda energi kamu, getaran kamu cepat, semakin kamu sehat, semakin getaran dalam tubuh kamu itu semakin cepat. Energi-energi yang tidak sesuai dengan tubuh kamu pun juga akan rontok dengan sendirinya. Jadi semua harus dimulai dari sini. Banyak menggunakan tangan, dan jangan suka menunda suatu pekerjaan ataupun masalah yang harus diselesaikan, langsung selesaikan aja.
Ini nomor 2. Yang terakhir, kamu dapat meditate. Udah jelas ya, meditasi supaya pikirannya nggak penuh, semua beban pikirannya dikembalikan ke Tuhan, ke alam semesta, dan supaya hatinya jernih, bercahaya, dan supaya tubuhnya mengakar, grounded ke bumi. Kita lihat kartu yang pendampingnya, kamu dapat When I lean on the faith of the universe, peace becomes real. Ya. Kesamaan dari dua kartu ini aku lihat dua-duanya, dua makhluk hidup di kartu ini menutup mata. Jadi ada keinginan sangat dalam untuk mencari kedamaian. Yang nggak bisa didapat kalau misalnya dia buka mata, karena ketika dia buka mata, chaos. Melihat semua berita, melihat semua kejadian, gitu ya, terlihat. Karena sesungguhnya kedamaian yang ada itu sejatinya adanya di dalam. Makanya sering-sering melihat ke dalam, sering-sering balik ke diri sendiri. Kalau udah terlalu banyak menyerap energi orang, menyerap energi dunia gitu ya. Jangan langsung malah lihat sosmed, nge-google artinya apa, mencari informasi, malah sebaliknya. Tutup semua screen, jalan keluar, jalan kaki, carilah alam gitu ya. Tarik napas. Tarik napas, jalan kaki, lihat pohon, lihat awan, lihat tanah yang kamu pijak. Itu semua sama kayak kamu. Semua memuat kandungan ilahi yang sama kamu. Dan itu nggak ada di ponsel, itu nggak ada di Facebook, itu nggak ada di YouTube, itu nggak ada di Netflix, nggak ada di dalam elektronik. Itu adanya di makhluk hidup di sekitar kamu. Ya, jadi walaupun di sini kartunya depth, kedalaman yang dia bicarakan adalah tentang orang baru, tapi karena dua kartu yang mendampingi kartu kamu ini adalah meditate dan peace, ya, semuanya melihat ke dalam. Aku ngerasa apapun yang saat ini sedang kamu cari jawabannya, itu ada semuanya di dalam diri kamu. Cuman masalahnya selama ini kamu nggak melihatnya ke dalam. Kamu cari jawabannya di luar. Kamu nge-googling, kamu konsultasi sama orang. Kamu mencari jawabannya di medsos, di buku. Nggak ada di situ. Jawabannya nih ada di sini, di hati yang bentuknya kayak permata, kayak berlian. Cara carinya gimana? Bukan dicari sih ya, semuanya udah ada di situ. Kamu hanya mesti sering-sering mengheningkan diri sehingga nanti jawaban itu akan muncul dengan sendirinya, mungkin lewat mimpi, mungkin mendadak kamu jadi punya understanding, jadi ngerti, oh jadi selama ini ternyata gue salah ya gitu. Tahu-tahu akan punya kesadaran yang entah dari mana nongolnya. Itu sebenarnya dari dalam. Kamu hanya harus latihan setiap hari, nggak terlalu banyak terpapar oleh informasi dari luar dan berhenti mencari jawaban di luar gitu. Ini untuk yang nomor 3. Itu aja. Thank you for watching. Semoga videonya bermanfaat. Kalau misalnya teman-teman berminat untuk mengetahui lebih lanjut gimana sih kita bisa
hidup sebagai empath tapi tetap berdaya gitu ya, tetap empowered, boleh teman-teman nge-DM aku di Dames Oracle di Instagram atau tinggalin komen di sini. Nanti aku bisa bikin suatu workshop kecil gitu ya, atau kelas Zoom kecil sebentar, kita bisa sharing di situ dan aku akan coba sharing tips apa sih yang selama ini aku lakukan dari menjadi empath yang susah banget nih kemana-mana karena kena energi orang itu nggak enak, kena energi suatu tempat nggak enak, itu baru tempat dan orang, belum yang bukan orang gitu kan. Nah itu boleh tinggalin komen, nanti kita bisa setting suatu kelas kecil untuk sharing dan untuk belajar sama-sama agar bisa menjadi empath yang bermanfaat dan powerful. Oke? Bye-bye.